Terungkap sosok ini yang borong saham Gotoh senilai 152 miliar. Nah, kira-kira siapa yang memborong ini ya, yang menyebabkan saham Gotoh ini tuh akhirnya itu dibuka ya, yang tadinya nggak boleh terbang. Kita akan ungkap ya, kira-kira siapa yang borong mengenai dari saham Gotoh ini. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari kontan.co.id bahwa Gotoh buyback saham senilai 3,3 triliun. Ya, simak rekomendasi sahamnya. Ya. Nah, topik kita kali itu nanti akan membahas mengenai ada beberapa poin ya yang akan kita ungkap. Nah, kita akan bongkar siapa sih yang memborong jumbo saham Gotoh, apakah saham Gotoh itu masih kuat, dan kapan terbang lagi Pak Firman mengenai dari saham Gotoh ini, dan bagaimana strategi cuan di saham Gotoh ini. Ya, sebelum kita ungkap lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita ke poin yang utama dahulu. Nah, hari ini mengenai dari saham Gotoh ini tuh terbang ya, sesuai dengan prediksi saya di konten kemarin yang membedah mengenai dari saham Gotoh. Ya, akhirnya dibuka ya, terbang senilai 8,47% ya, dan ini capai target. Dan selamat yang sudah ngumpulin saham Gotoh di harga 56. Nah, kira-kira siapa sih Pak Firman sosok itu yang memborong mengenai dari saham Gotoh ini? Nah, kalau kita ketahui ya mengenai dari saham Gotoh ini tuh ternyata yang borong adalah YU. Ya, YU ini memborong senilai 23 juta lot. Ya, namun untuk YU juga mereka distribusi. Nah, kalau kita ketahui ya, sudah saya ungkap ya bahwa asing itu masih terus mengakumulasi mengenai dari saham Gotoh ini tuh. Jadi mereka itu nggak peduli rumor yang beredar di masyarakat, mereka tetap injek terus. Terlihat kalau kita ketahui ya, saham Gotoh ini tuh tadi di harga 58 itu apa namanya, yang cut loss itu ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya, retail. Ini retail, dan satu sisi untuk di harga 59 kalau kita ketahui ya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita lihatkan. Nah, ini ya. Jadi pahlawannya itu dia pakai broker YU ya. YU itu apa sih Pak Firman? Nah, kalau kita ketahui bahwa YU itu adalah CGS International Sekuritas Indonesia yang hadir dengan nama baru ya, ini ya. Ini brokernya yang mereka dipakai sama asing ya, yang menaikkan saham Gotoh ini ya. Jadi beruntung kalian yang nyangkut ya, terbantu. Jadi langsung asing yang pakai YU itu dia langsung mengakumulasi. Nah, ini banyak sekali ya, ini sosoknya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya untuk YU ini itu dia salah satu institusi, makanya di harga 60 ini transaksi paling jumbo ya, siapa lagi kalau bukan YU ya. Ini YU ini adalah powerful ya, seperti itu, dia powerful. Nah, kalau kita ketahui ya bahwa ini YU atau CGS International Sekuritas Indonesia itu dia peringkat utama yang mana nilai transaksinya paling jumbo ya hari ini ya. Dan untuk yang kedua itu ada cuan sama energi. Nah, ini kalau Mayah Nego ini itu frekuensinya cuma satu ya, ini pasti ya konglomerat ya Bapak Ibu ya, jadi bukan retail ya. Ya, jadi ini ya. Nah, kalau kita ketahui ini juga sama BBCA Nego ada 5. Ini jumbo
ya. Jadi untuk saat ini yang disuruh untuk akumulasi itu pakai CGS Internasional Sekuritas, ya. Dan kalau kita ketahui bahwa YU ini itu dia sebagai pahlawannya ya, ini ya, bahwa GoTo ini itu selama 1 bulan ya, di saat semua panik ya, bahkan nggak sabar pengen buru-buru cut loss, nanti harapannya itu biar dibeli di bawah lagi seperti itu. Saya katakan dari beberapa alumni saya itu yang masih FOMO ya, jadi ikut-ikutan A, B, C, mereka nggak punya trading plan, jadi ya pengen buru-buru cepet. Pak, melatih itu bagaimana sih Pak Firman agar kita itu nggak FOMO? Jadi sayang sekali ya, akhirnya saya cut loss tadi Pak Firman ya. Jadi seperti itu, banyak sekali yang cut loss itu nggak cuman 100 juta atau 500 juta tuh enggak, tapi ya ada beberapa miliar ya. Jadi seperti itu, jadi sangat disayangkan sekali, khususnya investor retail yang mana di situ tujuannya adalah untuk menaikkan asetnya yang ada ya, boncos terus. Makanya banyak subscriber kami itu menyuruh saya untuk bikin kelas ya. Jadi seperti itu. Nah, YU ini itu bukan sembarang YU ya Bapak Ibu ya. Ini yang transaksi itu adalah nasabah prioritas biasanya. Jadi di situ Konglo ya, dibelinya itu bukan di pasar reguler, jadi belinya ya secara spesial ya, kayak di BRI juga dapatnya dinego, BBCA juga dinego, GoTo dan lain sebagainya itu dinego. Pak, kenapa kok nggak di reguler sih Pak Firman? Ya nanti mengganggu habitat lah. Nanti investor retailnya ya rame kembali ya, jadi seperti itu. Makanya ini sebagai edukasi ya. Jadi di sekuritas itu ya, jadi bukan YU aja, tapi ada banyak. Itu ada juga ada yang nasabah prioritas, ya. Walaupun di situ punya asetnya besar, tapi mereka punya etika ya, karena mereka ya prioritas ya, jadi beda sama ya influencer seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, untuk GoTo ini tuh jadi volume terbesar ya, yang mereka kumpulin, yang sudah saya katakan bahwa saham GoTo ini tuh dijaga ya, jadi nggak bakalan dia itu turun ya. Jadi kalau misalkan turun ya harus sembah nuwun dulu sama YU. Dan akhirnya di harga 60 ya, di harga 60 tadi itu temboknya dijebol ya, ada 10 juta lot. Ya, ada 10 juta lot langsung dijebol. Mekanismenya itu seperti apa nggak saya ungkapkan di sini ya Bapak Ibu ya, karena kami juga harus menjaga etika privasi, khususnya yang punya kepentingan di saham GoTo ini. Jadi saya menyampaikan datanya aja seperti itu. Itu ya Bapak Ibu yang bahwa pelakunya adalah YU. Ya, dia adalah sekuritas seperti itu. Oke, kita ke topik yang kedua. Apakah GoTo ini masih kuat Pak Firman? Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu semuanya ya, secara teknikal ya, bahwa saham GoTo itu masih berada di MA5 serta MA20, yang artinya apa? Bahwa saham GoTo ini itu masih kuat harganya. Disusul dari apa? Dari nilai transaksinya, dari volume itu dia masih kuat. Makanya terkait mengenai isu di saham GoTo, wah ini nanti ada korupsi bla bla. Jadi YU ini itu mereka mengabaikan hal itu, sama ya seperti itu. Jadi mereka mengabaikan. Jadi untuk saham GoTo itu dia masih kuat ya, karena kalau kita lihat dari RS-nya dia sudah mulai pullback. Jadi saham GoTo itu masih kuat dan arahnya itu saham GoTo itu bakalan ke 68 serta di harga 73 mengenai dari saham GoTo ini. Dasarnya apa sih Pak Firman? Ya ini dasarnya ya Bapak Ibu, kalau kita ketahui bahwa asing itu selama beberapa bulan nih ya, di bulan ini ya asing itu terus masuk
Di bulan Mei tanggal 2 ya, ketika saham GoTo itu di harga 83, mereka itu terus ngumpulin barang. Tapi beda ya, jadi beda pengelolaan. Jadi beda mindsetnya antara investor kakap ya. Investor kakap itu siapa, Pak Firman? Jadi sebuah institusi, jadi mereka itu ngumpulin barang terus. Karena apa? Karena mereka itu ngelolain dananya itu bukan 1 juta 2 juta, enggak. Jadi ada beberapa triliun. Jadi ya tiap hari masukkan ya, nettingnya berapa belanja ya, minimal ya 100 miliar ya, minim sekali itu 100 miliar. Jadi nanti masukkan lagi di Indo, masukkan ya. Jadi rata-rata kalau di saham GoTo itu mereka belanja ngumpulin antara 100 sampai 200 miliar. Wah, gede ya Pak Firman. Iya, memang gede. Karena di pasar modal itu ya sangat gede. Kenapa? Kok bisa mereka itu masuknya jumbo, Pak Firman? Tapi kok harganya di situ saja. Ini kan sudah saya ungkap kemarin, antara institusi sama investor retail itu cara kelolaannya beda. Ya, seperti itu. Jadi cara kelolaannya beda. Jadi mereka nggak sembarangan mau narikkan ke atas, itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi terkait mengenai dari rumor, oh mereka suka, sama kayak saya ketika ada rumor yang menjelek-jelekan, wah ini sahamnya bagus ya, laporan keuangannya bagus, masuk. Tapi kalau investor yang FOMO, kebanyakan ya investor yang ada di Indonesia itu FOMO ya, dan mereka 1:10 Bapak Ibu ya. Dan mereka ini terus mengakumulasi. Melihatnya dari apa? Di sini kalau asing itu ya. Kalau kalian itu ngikuti video saya kemarin ya, yang ini itu kita sudah mengungkap ya bahwa asing itu akan berinvestasi di sektor teknologi. Ya. Di sini melihatnya dari sini. Kalau kita lihat mengenai dari saham GoTo ini itu, dia itu kerugian itu mengecil. Laporan keuangannya ya, yang tadinya 6,4 triliun kini cuma 283 miliar aja. Coba bayangkan, Pak Patrick dan lain sebagainya itu berupaya ya. Pak, terkait mengenai dari demo kemarin bagaimana? Lah itu mah udah biasa. Ya, nggak usah diperjelas lah. Kayak gitu. Jadi mereka itu tertarik mengenai dari saham GoTo ini karena laba bersihnya itu kerugiannya itu mengecil. Tapi kalau investor kita, khususnya investor retail yang FOMO, mereka itu melihat, wah ini merah Pak, warnanya merah. Ya, jadi nggak melihat secara fundamental. Pak, itu katanya influencer itu mengatakan bahwa fundamental sudah mati, kata siapa? Ya enggak mati. Itu adalah sebuah seni ya, konten kreator dalam menyampaikan sebuah komunikasinya agar kalian itu tertarik. Nah, alhasil dari beberapa sekuritas itu menyarankan ya, ada 30 itu untuk menyarankan untuk buy. Nih dasarnya ini Pak Firman enggak pom-pom, malah dikira pom-pom. Ya. Seperti itu haters ya Bapak Ibu ya, dan itu salah satu setelah kami cek ya, mereka yang ini kan yang nyesel mengatasnamakan saya menipu. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, terus yang menyarankan to hold itu ada 14, yang menyarankan sell cuman 1 aja. Ya. Ini. Nah, mereka sekuritas ini itu ada lisensinya. Ya, lisensinya lah. Kalau Pak Firman di sini ngapain? Saya ini cuman mengedukasi. Jadi urusan beli sama jual ya urusan kalian. Untungnya juga kalian yang nanggung. Seperti itu. Cuman di sini saya membantu khususnya investor pemula ya, kayak gitu. Nah, ini ya. Di Mandiri Sekuritas itu menyarankan untuk buy ini ya tanggal 15 Juli kemarin. Buy, nanti targetnya di harga 106. Nah, kalau kita ambil rata-ratanya bahwa saham GoTo itu dari beberapa sekuritas itu arahnya ke 119. Coba bayangkan. Nah, kalau kita ngikuti sama JP Morgan, wah 95. Ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya yang kuat di pasar modal itu adalah mereka yang sabar.
Kalau mereka yang FOMO ikut B, wah pengennya cut loss aja Pak, nanti beli di bawah. Tradingnya saja belum bener, cut loss habislah 2 kali ya. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya mengenai dari saham GoTo itu masih kuat ya. Jadi seperti masih kuat kok. Nah kira-kira kapan saham GoTo ini tuh terbang lagi Pak Firman? Nah ini yang dinanti-nanti ya. Jawabannya adalah GoTo itu kemungkinan besok akan dites ke harga 65 ya. Kira-kira banyak retail yang masuk apa enggak ya. Kalau misalkan kita lihat ya kode konfirmasinya, wah saya kalau ngomong di sini ketahuan nggak nih nanti. Oke, GoTo ini itu ya dia akan dites. Nah, besarkanlah Pak Firman ini biar baca kayak gini emang bisa dibaca, bisa, semua ada ilmunya kok ya. Jadi saham GoTo itu stasiunnya ya kalau saya nyebut itu akan dites ke harga 65 kalau kita lihat bid overnya. Nah ini kira-kira apakah retailnya itu nanti ada yang ikut nggak, ada yang FOMO nggak? Kalau misalkan retailnya nggak ada yang FOMO ya sudah geprek lagi sampai ke berapa, 62 sampai ke 61. Jadi dijaga tuh support kuatnya di harga 60. Nah, apabila ketika investor retailnya itu banyak yang FOMO ya, ketika dinaikkan ada FOMO seperti itu, ngikut terbangan terus, pasti nanti mereka akan beli. Nah, setelah itu mereka sudah punya supply ya, habis itu nanti tinggal digeprek aja. Jadi untuk terbangkan saham itu mudah, gampang. Ya. Jadi ada tekniknya di kelas kami semua saya ajari. Jadi bagaimana sih institusi asing ya mengelola taktik seperti ini itu seperti apa? Ini kan semua hukum supply and demand Bapak Ibu. Supply and demand itu apa Pak Firman? Nah, saya jelaskan. Jadi hukum permintaan dan juga penawaran apa? Doltinuku istilah Jawanya lah. Jual beli. Jadi ada taktiknya. Ya, makanya kita harus cerdas ya. Jadi nggak cuman pakai tarik garis, nggak cuman ikut-ikutan atau berita panik dari katanya itu bukan seperti itu caranya. Kalau kalian caranya seperti itu nggak tahu ilmunya, habis uang kalian ya, seperti itu. Jadi untuk saham GoTo ini tuh nanti akan dites. Karena apa? Karena dasarnya dari teknikal ini ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat secara ininya weekly-nya bahwa saham GoTo itu bagi yang kalian sukanya swing ya saatnya untuk masuk seperti itu. Kalau monthly-nya, wah ini juga saatnya untuk kalian dikasih harga di situ, silakan untuk masuk. Jadi jangan nanti geger ya seperti itu. Wah ini nanti saham kita itu isinya asing semua, nanti kalian ya kena propaganda ya. Jadi seperti itu dimanfaatkan sama oknum. Ketika di bawah nggak mau beli, manfaatkan nanti lapor DPR-nya lapor kayak gitu. Nggak usah lah. Ya itu. Jadi saham GoTo ini itu akan dites tuh. Nah arahnya untuk target terdekatnya di saham GoTo ini harga 65 jebol, maka nanti dia ke 68. Nah jebol lagi nanti turunkan dikit, nanti dinaikkan sampai ke 72 sampai ke 73. Nah nanti ketika saham GoTo ini tuh jebol sampai ke 76, nah ini dia akan naik kenceng tuh, terbang ya, biasanya seperti itu. Nanti di sini haters wah katanya terbang lagi. Ya kayak gitu ya, nggak apa-apa, itu kan sebagai perame ya di channel ini seperti itu. Oke, kita ke poin yang terakhir. Nah, bagaimana sih Pak Firman mengenai strategi cuan di saham GoTo ini tuh? Nah, berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke swing sama invest ya, kita ranahnya ke situ dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu nanti kita kasih yang sukanya scalping dan juga untuk day trading ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bagi kalian yang pengen masuk di saham GoTo, silahkan kalian nanti tunggu dulu ya, dia koreksi di harga 63 ya. Jadi tunggu dulu, kalian bisa masuk di harga 63.
serta kalian bisa di HK tipis di harga 64 ya itu. Nah paling enak support kuatnya ada di saham di harga 61 sampai di harga 60 ya. Jadi di area itu saham GoTo ini tuh kalian bisa untuk area buy ya, seperti itu. Nah support kuat di saham GoTo ini tuh ada di harga 56 ya Bapak Ibu ya, mengenai dari saham GoTo ini. Pak, kira-kira bagaimana Pak cara belinya? Apakah saya itu nanti nyicil ataukah saya nunggu? Nah kebetulan saya pribadi dua-duanya itu saya melakukan di berbagai sekuritas, karena kebetulan saya sendiri ya nggak cuman pegang satu sekuritas aja, dia ada banyak. Karena saya belajar dari institusi atau fund manager ketika mereka itu mengelola aset ya, jadi seperti itu. Nah jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu nyicil, kelebihannya apa? Kalian itu nanti akan dapatkan di harga support manapun. Itu kelebihannya kalau kalian itu nyicil atau nabung lah istilahnya. Nah tapi kalau kalian itu nunggu, misalkan Pak saya ini kayak nawarnya itu kayak emak-emak Pak. Ya saya pengennya nanti saham GoTo itu turun di harga 56 ya. Kelebihannya apa? Ya nanti kalian akan dapatkan yang namanya best price. Itu kelebihannya. Nah sekarang untuk kekurangannya, apabila kalian itu nyicil, kalian nggak tahu cara masuknya berapa persen, berapa kalian akumulasi seperti itu. Kekurangannya apa? Kalian akan kehabisan amunisi. Tuh, apalagi kalian itu yang masih pemula, masih awam. Makanya banyak tuh yang mereka menyarankan minta diajari di kelas kami ya. Kebetulan nanti kita ada kelas ya tanggal 6 Agustus, silahkan bisa masuk, sisa 1 slot aja. Nah di situ kita ajari untuk cara masuknya seperti itu ya. Jadi nanti equity-nya kalian itu masih tenang gitu ya. Nah itu akan kehabisan amunisi untuk kekurangannya. Nah apabila kalian itu nunggu di harga 56, kalian itu belum tentu dapat barang, tergantung dikasihani sama YU. Ya. Nah kalau kita lihat ya penguasa di saham GoTo ini, kalau kita lihat rata-ratanya tanggal 23 Juni ya. Nah kira-kira itu siapa sih penguasanya? Nah kita cek dulu mengenai dari sini ya. Nah kalau kita ketahui seperti ini ya Bapak Ibu, 23 Juni. Nah ini pelakunya. Kok pelaku? Nah lagi-lagi adalah YU. YU itu ngumpulin barang sekitar 226 juta lot. Itu di saham GoTo ya. Nah kalau kita simak pada tanggal 23 Juni, nah YU itu dia berhasil ngumpulin berapa sih di saham GoTo? Nah seperti itu, 1,3 triliun. Wah ini jadi nasabahnya jumbo-jumbo ya Bapak Ibu. Jadi nasabahnya nggak begitu banyak tapi gendut-gendut seperti itu, rekeningnya gendut-gendut. Ya ini jadi mereka fokusnya cuma ini. Karena apa? Karena mereka melihat wah ini nanti saham itu yang bakalan jadi gede seperti itu. Beda sama yang investor retail yang nggak ngerti apa-apa, yang cuman pengennya instan seperti itu, nggak berproses ya kayak gitu. Bahkan ya konten ini tuh terlalu bertele-tele Pak Firman. Jadi konten ini tuh khusus kalian bagi para pemula yang awam, biar kalian itu nggak kejeblos terus niatnya untuk dana pensiun, untuk menaikkan ini ikut-ikutan, kelas sendiri boncos banyak nggak banyak, habis itu nanti minta tolong pada saya, gimana Pak Firman, tenang aja tak bantu Bapak Ibu, tapi bagi yang butuh aja seperti itu. Nah Pak Firman sudah punya barang nih, wah Pak Firman ngomong terus nih. Ya targetnya nanti di ini ya di 68 target pertama, TP kedua di 73, nanti arahnya ke 84 serta di harga 89. Nah untuk Bapak Ibu semuanya, apakah nanti saham GoTo itu bakalan ke 116? Pasti arahnya ke situ.
dan juga di harga 149 mengenai dari saham GoTo ini. Jadi nantikan aja penantian ya, saham GoTo ini itu pernah terjadi ya di saat closing pada tanggal 29. Nah, semoga nanti saham GoTo ini juga nanti masuk dia di indeks MSCI global ya. Sudah masuk ya, nanti masuk kembali, dia kan turun ke low ya, seperti itu, nanti biar masuk di yang jumbo kembali ya, harapannya nanti seperti itu. Nanti ya ketika dimakan sampai 6 triliun nanti ya geger lagi seperti itu. Nah, untuk long termnya, untuk jangka panjang, apakah saham GoTo itu nanti bakal ke 345? Jawabannya adalah iya, serta di harga 416 dan juga di harga 442. Jadi untuk saat ini sebagian member kami ya seperti itu, karena tujuannya adalah untuk investasi ya, terus memborong tuh ya, ada yang 30M, ada 50M, ada yang ratusan miliar juga ada ya. Jadi mereka ya masuk kayak gitu, tapi tujuannya adalah untuk investasi ya, atau long term seperti itu. Apakah ini gara-gara grupnya Pak Firman nih mungkin yang makan? Enggak, kita masih retail kok ya, saya juga masih retail ya Bapak Ibu ya, nggak ada apa-apanya sama hater saya seperti itu ya. Oke, kita ke yang scalper ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang bagi para scalper. Oke, bagi kalian yang pengen masuk di saham GoTo ya, ini para scalper di saham GoTo ini itu kalian bisa untuk masuk ya di atas 100 juta itu bisa kok di saham GoTo. 100 sampai 1M itu enak untuk masuk. Jadi kalian bisa antri di harga 61, nanti jual di harga 64 ya. Support kuat di saham GoTo ini itu ada di harga 57 dan juga di 58. Jadi kalian bisa untuk memanfaatkan momentum 1 sampai 3%, cuman bungkus kalian pakai limit ya, dana limit juga. Kalau kalian sudah ahli, masuk aja, nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk review saham GoTo ini. Terima kasih ya atas waktunya. Bagi Bapak Ibu yang kepengen masuk di kelas kami, itu masih sisa 1 slot ya, 1 slot aja untuk kelas akademi di bulan Agustus ya. Jadi silahkan malam ini bisa untuk registrasi, nanti kita akan adakan pada tanggal 6 Agustus ya. Jadi seperti itu, dan ini untuk caranya Bapak Ibu ya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya yang kepengen masuk di kelas kami ya. Kami itu baru bikin kelas beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kami sudah bikin kelas, caranya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalian itu bisa pencet nih tombol gabung. Setelah itu nanti kalian bisa pilih rekomendasi one besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan, pilih di antara itu. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3%, dan ada bonus stop lossnya 1 sampai 3%. Nah, adapun level 1, level 3 dan juga target kopi itu adalah ketika kami mengupload video, nanti kalian akan dapatkan notifikasinya. Nah, bagi Bapak Ibu ya, nomor WA pribadi saya ini sudah saya cantumkan. Ingat, saya nggak pakai admin, jadi silakan Bapak Ibu hubungi nomor di bawah ini ya, di situ ya. Jadi selain nomor ini itu bukan WA pribadi saya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kita masih ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Agustus angkatan yang ke-21 ya, itu kita hanya tampung 10 orang saja ya. Namun sisa 1 slot ya Bapak Ibu ya, 1 slot nanti kita akan agendakan pada pada tanggal 6 Agustus kita mulai ya, setiap hari Rabu dan juga hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pak, saya nggak bisa ngikuti, ada rekamannya nggak Pak? Ada. Jadi di situ nanti kalian bisa tanya jawab kepada saya. Nanti di situ alat-alat alat-alat yang biasa kami review. Jadi
kita juga ada alat yang bisa untuk deteksi saham detik itu bisa terbang. Ada. Ini kita di situ tapi di kelas ini. Ya, jadi seperti itu. Cuman kita nggak ada rekomendasinya yang ini. Nah, Pak, saya nggak mau ikut materinya aja, tapi kita juga ada rekomendasi. Ada level 1, 2, 3 dan juga 4 itu apa bedanya, Pak? Jadi semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan yang kalian dapatkan itu akan makin banyak. Adapun yang level 4 itu yang per tahun. Ya, seperti jadi kalian bisa untuk masuk. Seperti itu. Terus kita juga ada kelas awal investor pemula. Jadi karena kan dapatkan materi secara online dan juga rekomendasi cuma 3 bulan. Tapi nggak ada live trading barengnya. Materinya juga tetap sama. Nah, kalau medium itu bedanya adalah live trading bareng dengan saya setiap pagi itu selama 3 bulan. Jadi Bapak Ibu nggak cuma materi aja, wah diajari kayak gini, tapi nggak diajari cara masuk dan cara keluarnya. Jadi Bapak Ibu saya dampingi. Itu yang VIP ya. Nah, kita juga ada yang kelas pro investor pemula. Kalian kan dapatkan materi secara online, meeting bareng dengan saya, rekomendasi serta live trading bareng selama 1 tahun. Bapak Ibu saya tetap bina seperti itu. Nah, kita juga ada yang kelas prioritas ya, yang ini. Kalian yang asetnya di atas 50 juta ya, jadi kalian bisa masuk itu. Ya, kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi juga dan juga live trading bareng selamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu di situ saya bantu dari nol sampai ke yang profesional. Daripada ikut sana ikut sini boncos semua, ya kasihan. Ya, seperti itu. Kita juga ada kelas privat ke tempat kalian. Nah, ini ya yang bangin Bapak Ibu itu dari Jogja, Surabaya, Jakarta, ya di wilayah Jawa. Kita juga akan tudor apa sih? Jadi kita ke tempat kalian, kita edukasi di sana, kita sampaikan materi. Nah, nanti Bapak Ibu itu dapat rekomendasi dari saya, teknisnya kita nanti ajari untuk Bapak Ibu ya, dan juga nanti dapat live trading selama 1 tahun. Nah, ini ya kalian yang punya perusahaan, kalian yang mungkin equity-nya di atas 1M ke atas ya, seperti itu. Kita ada kelas privat offline pada kalian ya. Kalian akan mendapatkan materi secara offline sama kayak tadi, live trading bareng unlimited, dan bagaimana cara jitu kembangin aset Pak Firman. Ya, ini usaha saya konstruksi semua gagal bayar, untung 5% per tahun aja sulitnya minta ampun. Usaha apa kayak gini nggak bisa, usaha A B C D bangkrut semua kayak gitu. Bagaimana caranya Pak Firman? Ini saya sudah babak belur, ini cuman aset satu-satunya. Tenang aja Bapak Ibu, saya akan bantu untuk Bapak Ibu ya bagaimana caranya, khususnya nanti bisa dilarikan ke saham dan lain sebagainya, teknisnya nanti saya kasih tahu untuk Bapak Ibu. Ingat ya, kelas ini tuh bagi para pemula. Untuk kalian yang mungkin usianya 40 tahun ke atas nggak tahu bagaimana, tenang, ini sudah saya bikinkan wadah. Dan kelas ini tuh untuk menanggulangi korban penipuan yang mengatasnamakan saya. Saya tadinya nggak mau bikin kelas kayak gini ya. Dan adapun kelas-kelas kayak gini itu atas dasar permintaan subscriber kami. Ya, jadi seperti itu. Dan ingat, selain nomor di bawah ini itu adalah penipuan, itu bukan nomor pribadi saya. Jadi Bapak Ibu tinggal hubungi aja seperti itu. Oke, selamat malam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman konsisten. Bye bye.